Pada zaman Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia, tetapi tak seorang pun mau mengurus jenazahnya. Karena semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli maksiat, sehingga penduduk membuang mayatnya ke tempat sampah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seorang kekasihku telah meninggal, tetapi kaumnya membuangnya. Pergilah dan kuburkan dia dengan penuh kemuliaan." Mendengar itu, Nabi Musa segera berangkat dan bertanya kepada penduduk, "Apakah benar ada seorang durhaka yang meninggal di sini?" Ya benar, karena hidupnya penuh dosa, dia telah dibuang di sana. Setibanya di tempat itu, Nabi Musa melihat jenazah tersebut dan berkata, "Ya Allah, kaumnya bersaksi bahwa ia pendosa. Mengapa engkau menyebutnya kekasihmu?" Kemudian Allah menjawab, "Benar, tetapi aku telah mengampuninya karena 3 hal. Saat menjelang ajalnya, dia mengadu kepadaku. Pertama, dia mengakui bahwa maksiatnya bukan karena suka, tetapi karena hawa nafsu, lingkungan buruk, dan godaan iblis. Kedua, dia lebih mencintai orang-orang saleh meski hidup di tengah lingkungan yang buruk. Ketiga, dia selalu mendahulukan orang saleh daripada orang yang fasik. Karena pengakuannya itu, aku mengampuninya." Kisah ini mengajarkan, sebesar apapun dosa, jika ia benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah, rahmatnya selalu lebih besar dari dosanya. Pada zaman Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia, tetapi tak seorang pun mau mengurus jenazahnya. Karena semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli maksiat, sehingga penduduk membuang mayatnya ke tempat sampah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seorang kekasihku telah meninggal, tetapi kaumnya membuangnya. Pergilah dan kuburkan dia dengan penuh kemuliaan." Mendengar itu, Nabi Musa segera berangkat dan bertanya kepada penduduk, "Apakah benar ada seorang durhaka yang meninggal di sini?" Ya benar, karena hidupnya penuh dosa, dia telah dibuang di sana. Setibanya di tempat itu, Nabi Musa melihat jenazah tersebut dan berkata, "Ya Allah, kaumnya bersaksi bahwa ia pendosa. Mengapa engkau menyebutnya kekasihmu?" Kemudian Allah menjawab, "Benar, tetapi aku telah mengampuninya karena 3 hal. Saat menjelang ajalnya, dia mengadu kepadaku. Pertama, dia mengakui bahwa maksiatnya bukan karena suka, tetapi karena hawa nafsu, lingkungan buruk, dan godaan iblis. Kedua, dia lebih mencintai orang-orang saleh meski hidup di tengah lingkungan yang buruk. Ketiga, dia selalu mendahulukan orang saleh daripada orang yang fasik. Karena pengakuannya itu, aku mengampuninya." Kisah ini mengajarkan, sebesar apapun dosa, jika ia benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah, rahmatnya selalu lebih besar dari dosanya. Pada zaman Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia, tetapi tak seorang pun mau mengurus jenazahnya. Karena semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli maksiat, sehingga penduduk membuang mayatnya ke tempat sampah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seorang kekasihku telah meninggal, tetapi kaumnya membuangnya. Pergilah dan kuburkan dia dengan penuh kemuliaan." Mendengar itu, Nabi Musa segera berangkat dan bertanya kepada penduduk, "Apakah benar ada seorang durhaka yang meninggal di sini?" Ya benar, karena hidupnya penuh dosa, dia telah dibuang di sana. Setibanya di tempat itu, Nabi Musa melihat jenazah tersebut dan berkata, "Ya Allah, kaumnya bersaksi bahwa ia pendosa. Mengapa engkau menyebutnya kekasihmu?" Kemudian Allah menjawab, "Benar, tetapi aku telah mengampuninya karena 3 hal. Saat menjelang ajalnya, dia mengadu kepadaku. Pertama, dia mengakui bahwa maksiatnya bukan karena suka, tetapi karena hawa nafsu, lingkungan buruk, dan godaan iblis. Kedua, dia lebih mencintai orang-orang saleh meski hidup di tengah lingkungan yang buruk. Ketiga, dia selalu mendahulukan orang saleh daripada orang yang fasik. Karena pengakuannya itu, aku mengampuninya." Kisah ini mengajarkan, sebesar apapun dosa, jika ia benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah, rahmatnya selalu lebih besar dari dosanya. Pada zaman Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia, tetapi tak seorang pun mau mengurus jenazahnya. Karena semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli maksiat, sehingga penduduk membuang mayatnya ke tempat sampah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seorang kekasihku telah meninggal, tetapi kaumnya membuangnya. Pergilah dan kuburkan dia dengan penuh kemuliaan." Mendengar itu, Nabi Musa segera berangkat dan bertanya kepada penduduk, "Apakah benar ada seorang durhaka yang meninggal di sini?" Ya benar, karena hidupnya penuh dosa, dia telah dibuang di sana. Setibanya di tempat itu, Nabi Musa melihat jenazah tersebut dan berkata, "Ya Allah, kaumnya bersaksi bahwa ia pendosa. Mengapa engkau menyebutnya kekasihmu?" Kemudian Allah menjawab, "Benar, tetapi aku telah mengampuninya karena 3 hal. Saat menjelang ajalnya, dia mengadu kepadaku. Pertama, dia mengakui bahwa maksiatnya bukan karena suka, tetapi karena hawa nafsu, lingkungan buruk, dan godaan iblis. Kedua, dia lebih mencintai orang-orang saleh meski hidup di tengah lingkungan yang buruk. Ketiga, dia selalu mendahulukan orang saleh daripada orang yang fasik. Karena pengakuannya itu, aku mengampuninya."
Kisah ini mengajarkan sebesar apapun dosa, jika ia benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah, rahmatnya selalu lebih besar dari dosanya. Pada zaman Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia, tetapi tak seorang pun mau mengurus jenazahnya. Karena semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli maksiat, sehingga penduduk membuang mayatnya ke tempat sampah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seorang kekasihku telah meninggal, tetapi kau yang membuangnya. Pergilah dan kuburkan dia dengan penuh kemuliaan." Mendengar itu, Nabi Musa segera berangkat dan bertanya kepada penduduk, Apakah benar ada seorang durhaka yang meninggal di sini? Ya benar, karena hidupnya penuh dosa, dia telah dibuang di sana. Setibanya di tempat itu, Nabi Musa melihat jenazah tersebut dan berkata,